Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah kita merasa lebih nyaman berada di rumah dibanding harus sering keluar? Di usia 60 tahun ke atas, perasaan ini sebenarnya sangat wajar. Banyak orang mengira, jika sudah jarang keluar rumah berarti hidup menjadi sempit dan tidak sehat. Padahal, dari sudut pandang psikologi lansia, kenyataannya tidak selalu demikian. Di usia senja, tubuh dan pikiran membutuhkan ritme yang lebih tenang. Rumah bukan sekadar tempat berlindung dari panas dan hujan, tetapi menjadi ruang aman bagi jiwa. Ketika bapak dan ibu berada di rumah, tekanan sosial berkurang. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu mengikuti ritme orang lain. Semua bisa dijalani dengan tempo yang lebih ramah bagi tubuh. Ada cerita ringan yang mungkin terasa dekat. Seorang bapak berusia 65 tahun memilih lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ia tidak lagi sering nongkrong atau bepergian jauh. Banyak yang mengira ia menjadi kesepian, namun ternyata ia justru merasa lebih damai. Setiap pagi ia menyiram tanaman, membaca, dan berbincang ringan dengan keluarga. Tekanan darahnya stabil, tidurnya lebih nyenyak, dan hatinya terasa lebih tenang. Bapak dan Ibu, dalam psikologi lansia rasa aman dan nyaman adalah kunci kesehatan mental. Terlalu sering keluar rumah menghadapi keramaian, kebisingan, dan tuntutan sosial justru bisa membuat tubuh cepat lelah. Bukan berarti kita harus mengurung diri, tetapi memilih aktivitas yang benar-benar memberi manfaat. Seringkali orang tua merasa bersalah karena dianggap tidak aktif jika jarang keluar rumah. Padahal kesehatan tidak selalu diukur dari seberapa sering kita pergi, tetapi dari seberapa tenang pikiran kita. Di rumah, bapak dan ibu bisa lebih mengenali kebutuhan tubuh sendiri, kapan perlu istirahat, kapan perlu bergerak ringan. Bapak dan ibu yang saya hormati, hidup sehat di usia senja bukan tentang mengikuti standar orang lain, melainkan mendengarkan tubuh dan hati sendiri. Ketika kita memberi ruang bagi diri untuk tenang, tubuh pun merespons dengan lebih baik. Stres berkurang, emosi lebih stabil, dan pikiran terasa ringan. Di segmen berikutnya kita akan membahas mengapa jarang keluar rumah justru bisa menjaga kesehatan mental lansia jika dilakukan dengan cara yang tepat. Mari kita lanjutkan pembahasan ini dengan hati yang terbuka dan penuh pengertian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia 60 tahun ke atas, kesehatan mental menjadi sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Banyak penelitian psikologi lansia menunjukkan bahwa rasa aman dan nyaman berpengaruh besar terhadap ketenangan pikiran. Dan seringkali, rasa aman itu justru kita temukan di rumah sendiri. Coba bayangkan, bapak dan ibu yang menonton dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau mungkin dari luar negeri. Setiap daerah punya kesibukan dan hiruk-pikuk yang berbeda. Namun satu hal yang sama, ketika kita berada di rumah, tubuh terasa lebih rileks. Tidak perlu menghadapi kemacetan, cuaca panas, atau keramaian yang melelahkan. Pikiran pun terasa lebih ringan. Ada cerita ringan yang mungkin pernah bapak dan ibu alami. Seorang ibu berusia 62 tahun mulai mengurangi kegiatan di luar rumah. Awalnya ia merasa khawatir dianggap tidak aktif. Namun setelah beberapa bulan, ia menyadari tidurnya lebih nyenyak, mudah tersenyum, dan jarang merasa gelisah. Rumah menjadi tempat ia menenangkan diri, bukan tempat untuk merasa terkurung. Bapak dan Ibu, psikologi lansia mengajarkan bahwa stres yang berlebihan bisa mempercepat kelelahan tubuh. Terlalu sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas bisa menjadi sumber stres, meski tidak kita sadari. Suara bising, interaksi sosial yang melelahkan, dan tuntutan untuk selalu terlihat baik-baik saja bisa menguras energi. Namun perlu diingat, jarang keluar rumah bukan berarti berhenti bergerak. Aktivitas ringan di dalam rumah seperti membersihkan halaman, merawat tanaman, atau sekadar berjalan santai di teras sudah cukup membantu tubuh tetap aktif. Yang terpenting, dilakukan dengan perasaan tenang, bukan terpaksa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rumah juga memberi kita kendali penuh atas waktu dan suasana. Kita bisa memilih kapan ingin beristirahat, kapan ingin berbincang, dan kapan ingin menyendiri. Kendali ini sangat penting untuk menjaga kesehatan mental di usia senja. Jika Bapak dan Ibu merasa segmen ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan tuliskan di kolom komentar dari daerah mana Bapak dan Ibu menonton. Di segmen berikutnya, kita akan membahas batas sehat antara jarang keluar rumah dan isolasi sosial, agar hidup tetap seimbang dan bahagia.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang mengira bahwa jarang keluar rumah sama dengan kesepian. Padahal, dalam psikologi lansia, kesepian tidak selalu ditentukan oleh tempat, melainkan oleh rasa keterhubungan. Seseorang bisa sering keluar rumah namun tetap merasa hampa, sementara yang lain jarang keluar rumah tetapi hatinya penuh dan tenang. Di usia senja, kualitas hubungan jauh lebih penting daripada jumlah pertemuan. Bapak dan Ibu tidak lagi membutuhkan banyak interaksi yang melelahkan. Yang dibutuhkan adalah hubungan yang hangat, percakapan yang tulus, dan suasana yang menenangkan. Semua itu justru sering lebih mudah didapatkan di rumah. Ada cerita ringan yang mungkin terasa dekat. Seorang ibu berusia 67 tahun memilih lebih banyak berada di rumah. Ia jarang menghadiri acara besar, tetapi setiap sore ia berbincang santai dengan anak atau cucunya. Kadang hanya tentang hal sederhana, seperti masakan hari itu atau tanaman yang mulai berbunga. Dari percakapan kecil itulah hatinya merasa ditemani. Bapak dan Ibu, psikologi lansia menjelaskan bahwa kelelahan sosial bisa muncul jika terlalu sering memaksakan diri untuk bergaul. Tersenyum, berbasa-basi, dan mengikuti alur pembicaraan orang lain membutuhkan energi. Jika energi ini terus dipaksa keluar, tubuh dan pikiran akan cepat lelah. Berada di rumah memberi kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk memilih interaksi yang benar-benar diinginkan. Kita bisa menerima tamu yang dekat di hati, menolak dengan halus jika sedang tidak ingin berbincang, dan mengambil waktu sendiri tanpa rasa bersalah. Kebebasan memilih inilah yang membuat batin terasa lebih damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesepian sejati bukan karena jarang keluar rumah, melainkan karena merasa tidak didengar dan tidak dipahami. Jika di rumah Bapak dan Ibu merasa dihargai, merasa aman untuk menjadi diri sendiri, maka rumah justru menjadi sumber kekuatan. Di usia 60 tahun ke atas, hidup tidak lagi tentang membuktikan diri kepada orang lain. Hidup adalah tentang menjaga ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan sederhana. Jika jarang keluar rumah membantu Bapak dan Ibu meraih ketenangan itu, maka pilihan tersebut bukan kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana menjaga keseimbangan agar jarang keluar rumah tetap sehat, tanpa terjebak dalam isolasi. Mari kita lanjutkan dengan hati yang tetap lembut dan penuh pengertian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jarang keluar rumah memang bisa membawa ketenangan, tetapi tetap perlu keseimbangan. Psikologi lansia mengajarkan bahwa hidup sehat bukan tentang menutup diri sepenuhnya, melainkan memilih dengan bijak kapan dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia luar. Ada cerita ringan yang mungkin terasa dekat. Seorang bapak berusia 70 tahun memilih tidak sering keluar rumah, namun setiap minggu ia menyempatkan diri berjalan pagi di sekitar rumah atau berbincang dengan tetangga dekat. Kegiatan sederhana ini membuat tubuhnya tetap bergerak dan pikirannya tetap segar tanpa harus merasa lelah oleh keramaian. Bapak dan Ibu, keseimbangan berarti mengetahui batas diri. Kita boleh menolak undangan yang terasa melelahkan dan menerima yang memberi kebahagiaan. Tidak semua acara perlu dihadiri dan tidak semua ajakan harus dituruti. Mendengarkan tubuh adalah bentuk kebijaksanaan di usia senja. Psikologi lansia juga menekankan pentingnya rutinitas ringan. Bangun pagi, merapikan tempat tidur, menyiram tanaman, atau sekadar duduk di teras menikmati udara segar adalah aktivitas kecil yang berdampak besar. Rutinitas ini membantu tubuh tetap aktif dan pikiran tetap terarah meski lebih banyak berada di rumah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jarang keluar rumah menjadi masalah hanya jika kita benar-benar mengurung diri dan menutup komunikasi. Selama kita masih menjaga hubungan, baik dengan keluarga, tetangga, maupun lewat telepon dan pesan, maka jarang keluar rumah justru bisa menjadi pilihan sehat. Keseimbangan juga berarti memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Di usia muda, mungkin kita terbiasa mengejar banyak hal. Di usia senja, kita belajar melambat. Melambat bukan berarti menyerah, melainkan memberi kesempatan tubuh dan jiwa untuk pulih. Jika Bapak dan Ibu merasa segmen ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat yang mungkin sedang belajar menikmati masa tua dengan lebih tenang. Di segmen berikutnya, kita akan membahas manfaat kesehatan fisik dari jarang keluar rumah jika dilakukan dengan tepat.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain menenangkan pikiran, jarang keluar rumah ternyata juga bisa memberi dampak positif bagi kesehatan fisik jika dijalani dengan cara yang tepat. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh tidak lagi sekuat dulu. Terlalu sering keluar rumah tanpa persiapan justru bisa membuat tubuh cepat lelah dan rentan sakit. Ada cerita ringan yang mungkin terasa dekat. Seorang ibu berusia 66 tahun dulu sering merasa kelelahan sepulang dari kegiatan di luar rumah. Setelah ia memilih mengurangi aktivitas di luar dan lebih banyak beristirahat di rumah, keluhannya berkurang. Ia tidak lagi mudah pusing, nafsu makan membaik, dan tubuh terasa lebih ringan. Bapak dan Ibu berada di rumah membuat kita lebih mudah mengatur pola makan, waktu istirahat, dan obat-obatan. Kita bisa makan tepat waktu, minum cukup air, dan beristirahat ketika tubuh mulai lelah. Hal-hal sederhana ini sering terabaikan jika kita terlalu sering berada di luar rumah. Psikologi lansia juga melihat hubungan erat antara ketenangan pikiran dan kesehatan fisik. Ketika pikiran lebih tenang, tubuh merespons dengan lebih baik. Tekanan darah lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan daya tahan tubuh meningkat. Semua ini berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jarang keluar rumah bukan berarti tidak bergerak sama sekali. Aktivitas fisik ringan tetap penting, berjalan di halaman, melakukan peregangan sederhana, atau membersihkan rumah dengan tempo pelan sudah cukup untuk menjaga kebugaran, tanpa harus memaksakan diri. Yang perlu dihindari adalah anggapan bahwa sehat harus selalu berarti sibuk. Di usia senja, kesehatan seringkali justru hadir saat kita memberi tubuh kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Mendengarkan sinyal tubuh adalah kunci. Dengan memahami hal ini, Bapak dan Ibu dapat melihat bahwa pilihan untuk lebih banyak di rumah bukanlah tanda kemunduran, melainkan cara untuk merawat diri dengan lebih penuh kasih. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana tetap merasa bermakna meski jarang keluar rumah agar hidup tetap terasa berharga dan bahagia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu kekhawatiran terbesar saat jarang keluar rumah adalah perasaan tidak berguna atau tidak lagi dibutuhkan. Perasaan ini sangat manusiawi, terutama bagi Bapak dan Ibu yang dulu aktif bekerja dan banyak berperan di luar rumah. Namun, psikologi lansia mengajarkan bahwa makna hidup tidak selalu datang dari aktivitas besar. Ada cerita ringan yang mungkin terasa dekat. Seorang bapak berusia 72 tahun tidak lagi aktif di luar rumah. Namun setiap pagi, ia merapikan halaman dan menyiram tanaman. Ia merasa bangga ketika melihat tanamannya tumbuh subur. Kegiatan sederhana ini memberi rasa memiliki dan tujuan setiap hari. Bapak dan Ibu merasa bermakna bukan tentang seberapa banyak orang melihat kita, tetapi seberapa besar kita merasakan kehadiran diri sendiri. Di rumah, Bapak dan Ibu bisa berperan dengan cara yang berbeda. Menjadi pendengar yang baik bagi keluarga, memberi nasihat lembut, atau sekadar menciptakan suasana hangat di rumah adalah peran yang sangat berharga. Psikologi lansia menyebutkan bahwa rasa bermakna berkaitan erat dengan kesehatan mental. Ketika seseorang merasa hidupnya berarti, risiko depresi dan kecemasan berkurang. Jarang keluar rumah bukan penghalang untuk merasa bermakna, selama kita mengisi waktu dengan hal-hal yang memberi rasa puas dan tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, aktivitas bermakna di rumah tidak harus berat. Membaca, berdoa, menulis catatan kecil, atau merawat hobi lama bisa menjadi sumber kebahagiaan. Yang terpenting, aktivitas tersebut dilakukan dengan niat merawat diri, bukan sekadar mengisi waktu kosong. Seringkali masyarakat menilai makna dari kesibukan, padahal di usia senja makna justru hadir saat kita memperlambat langkah dan menikmati hal-hal sederhana. Diam bukan berarti kosong. Tenang bukan berarti tidak berharga. Jika Bapak dan Ibu merasa segmen ini menguatkan hati, silakan tekan tombol like dan bagikan video ini kepada sahabat atau keluarga yang mungkin sedang belajar menikmati masa tua dengan lebih tenang. Di segmen berikutnya, kita akan membahas tanda-tanda jarang keluar rumah yang masih sehat dan yang perlu diwaspadai agar Bapak dan Ibu tetap aman dan sejahtera. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jarang keluar rumah bisa menjadi pilihan sehat jika disertai tanda-tanda yang tepat. Penting bagi kita untuk mengenali apakah kebiasaan ini benar-benar membawa kebaikan, atau justru mulai memberi dampak yang kurang baik. Psikologi lansia membantu kita memahami perbedaan ini dengan lebih jernih. Ada cerita ringan yang mungkin terasa dekat.
Seorang ibu berusia 68 tahun jarang keluar rumah, tetapi setiap pagi ia bangun dengan semangat. Ia menjaga kebersihan diri, makan teratur, dan menikmati rutinitas kecilnya. Meski lebih banyak di rumah, wajahnya terlihat tenang dan cerah. Ini adalah contoh jarang keluar rumah yang masih sehat. Bapak dan Ibu, tanda pertama yang menunjukkan kondisi masih sehat adalah emosi yang stabil. Kita tidak mudah marah, tidak sering merasa sedih tanpa sebab, dan masih bisa menikmati hal-hal kecil. Tanda kedua adalah pola hidup yang teratur. Tidur cukup, makan teratur, dan tetap bergerak ringan setiap hari. Tanda lainnya adalah hubungan yang tetap terjaga. Meski jarang keluar rumah, Bapak dan Ibu masih berkomunikasi dengan keluarga, tetangga, atau sahabat, baik secara langsung maupun lewat telepon. Kehangatan hubungan inilah yang menjaga hati tetap hidup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jarang keluar rumah juga dikatakan sehat jika kita masih punya minat, masih ingin merawat tanaman, membaca, menonton acara favorit, atau mendengarkan cerita cucu. Minat adalah tanda bahwa semangat hidup masih menyala. Yang terpenting, kita tidak merasa tertekan dengan pilihan ini. Jarang keluar rumah bukan karena takut berlebihan atau putus asa, melainkan karena merasa nyaman dan tenang. Jika pilihan ini datang dari kesadaran diri, maka dampaknya cenderung positif. Dengan mengenali tanda-tanda ini, Bapak dan Ibu bisa lebih yakin bahwa hidup yang lebih banyak di rumah tetap bisa sehat dan bermakna. Di segmen berikutnya, kita akan membahas tanda-tanda yang perlu diwaspadai, agar kita bisa segera mengambil langkah yang tepat jika diperlukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain tanda-tanda yang sehat, ada juga kondisi di mana jarang keluar rumah perlu diwaspadai. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar kita bisa lebih peduli pada diri sendiri. Psikologi lansia mengajarkan bahwa mendengarkan sinyal tubuh dan perasaan adalah bentuk kasih sayang pada diri. Ada cerita ringan yang mungkin terasa dekat. Seorang bapak berusia 71 tahun mulai jarang keluar rumah. Awalnya ia merasa nyaman, namun lama-kelamaan ia sering merasa murung, kehilangan selera makan, dan enggan berbincang. Ia tidak lagi menikmati hal-hal yang dulu disukai. Ini adalah contoh jarang keluar rumah yang perlu diperhatikan. Bapak dan Ibu, tanda pertama yang perlu diwaspadai adalah kehilangan minat. Jika kita tidak lagi tertarik pada aktivitas apapun, bahkan yang sederhana, ini bisa menjadi sinyal bahwa hati sedang lelah. Tanda kedua adalah perubahan emosi yang drastis, seperti mudah marah, sering sedih, atau merasa hampa berkepanjangan. Tanda lainnya adalah menarik diri dari komunikasi, jarang mengangkat telepon, tidak ingin berbincang, atau merasa terganggu saat diajak berinteraksi. Jika hal ini terjadi terus-menerus, berarti jarang keluar rumah sudah berubah menjadi isolasi yang tidak sehat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tubuh juga memberi tanda. Tidur menjadi tidak teratur, nafsu makan menurun, atau sering merasa lemas tanpa sebab jelas. Semua ini perlu diperhatikan karena kesehatan fisik dan mental saling berkaitan. Jika Bapak dan Ibu mulai merasakan tanda-tanda ini, tidak perlu merasa malu atau takut. Justru inilah saatnya mencari dukungan. Berbincang dengan keluarga, sahabat, atau tenaga kesehatan adalah langkah bijak. Ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Jika Bapak dan Ibu merasa segmen ini penting, silakan tekan tombol like dan bagikan video ini kepada keluarga agar kita semua bisa saling menjaga. Di segmen berikutnya, kita akan membahas cara sederhana menjaga kesehatan mental meski jarang keluar rumah, agar hidup tetap seimbang dan bahagia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah memahami tanda-tanda sehat dan tanda yang perlu diwaspadai, kini saatnya kita membahas cara sederhana menjaga kesehatan mental, meski lebih banyak berada di rumah. Hal-hal kecil yang dilakukan dengan konsisten justru memberi dampak besar bagi ketenangan batin. Ada cerita ringan yang mungkin terasa dekat. Seorang ibu berusia 69 tahun memulai kebiasaan baru di rumah. Setiap pagi ia membuka jendela, menghirup udara segar, lalu menyeduh teh hangat. Aktivitas sederhana ini menjadi momen menenangkan yang ia nantikan setiap hari. Dari kebiasaan kecil itulah hatinya terasa lebih stabil. Bapak dan Ibu, menjaga kesehatan mental dimulai dari rutinitas harian, bangun dan tidur di waktu yang hampir sama, makan teratur dan menyisihkan waktu untuk beristirahat. Rutinitas memberi rasa aman dan terarah yang sangat dibutuhkan di usia senja.
Hal penting lainnya adalah mengisi pikiran dengan hal positif, membaca buku ringan, mendengarkan ceramah yang menenangkan, atau menonton acara yang memberi rasa damai. Hindari terlalu sering terpapar berita yang membuat cemas. Pikiran yang tenang membantu tubuh tetap sehat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jangan lupakan kekuatan hubungan hangat. Meski jarang keluar rumah, tetaplah menjalin komunikasi. Menelepon sahabat lama, bercakap dengan keluarga, atau sekadar menyapa tetangga dari teras sudah cukup menjaga rasa keterhubungan. Bergerak ringan juga penting. Peregangan sederhana, berjalan di halaman atau membersihkan rumah dengan tempo pelan membantu tubuh tetap aktif dan pikiran lebih segar. Gerak ringan memberi sinyal pada tubuh bahwa kita masih hidup dan berdaya. Yang tidak kalah penting adalah bersikap lembut pada diri sendiri. Tidak apa-apa jika hari ini lelah. Tidak apa-apa jika ingin diam sejenak. Menerima diri apa adanya adalah bagian dari kesehatan mental. Dengan langkah-langkah sederhana ini, Bapak dan Ibu dapat menjaga hati tetap tenang meski lebih banyak di rumah. Di segmen terakhir nanti, kita akan merangkum seluruh pembahasan dan meneguhkan kembali pesan utama agar hidup di usia senja terasa lebih sehat dan bermakna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di segmen penutup ini mari kita rangkum bersama apa yang telah kita pelajari. Kita memahami bahwa jarang keluar rumah di usia 60 tahun ke atas tidak selalu berarti hidup menjadi sempit atau tidak sehat. Justru, jika dijalani dengan cara yang tepat, pilihan ini bisa membawa ketenangan, kesehatan mental yang lebih baik, dan kualitas hidup yang lebih seimbang. Kita belajar bahwa rumah bisa menjadi ruang aman bagi jiwa. Di rumah, tekanan sosial berkurang, ritme hidup melambat, dan tubuh mendapat kesempatan untuk beristirahat. Kita juga memahami bahwa kesepian tidak ditentukan oleh seberapa sering kita keluar rumah, melainkan oleh seberapa hangat hubungan yang kita miliki. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita juga membahas pentingnya keseimbangan. Jarang keluar rumah tetap perlu disertai rutinitas, gerak ringan, dan komunikasi. Selama emosi stabil, minat masih ada, dan hubungan tetap terjaga, maka pilihan ini adalah pilihan yang sehat. Namun kita juga diingatkan untuk peka terhadap tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Kehilangan minat, emosi yang terus menurun, dan menarik diri dari komunikasi adalah sinyal untuk segera mencari dukungan. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kepedulian pada diri sendiri. Yang paling penting, kita belajar bahwa hidup bermakna tidak harus selalu ramai. Di usia senja, makna sering hadir dalam kesederhanaan. Menyiram tanaman, berbincang dengan keluarga, berdoa dengan tenang, atau menikmati pagi tanpa tergesa-gesa. Semua itu adalah bentuk kehidupan yang penuh nilai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga video ini bisa menjadi penguat hati bahwa memilih lebih banyak di rumah bukanlah kemunduran. Selama hati tenang dan tubuh terjaga, itu adalah pilihan yang bijaksana. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan hangat dan menenangkan lainnya seputar psikologi lansia, kesehatan batin, dan kebijaksanaan hidup di usia senja. Tekan tombol like dan bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat yang mungkin membutuhkan penguatan serupa. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan hati yang lapang.